menggunakan spell Purify. Bahkan kali ini satu band untuk jungle dan juga untuk roamernya. Masih terbuka untuk Estes. Jika mau dimainkan Estes Barat masih enak gak sih bro? Enak sih sebenarnya Estes Barat. Tapi akan menjadi masalah kalau seandainya nanti picknya dari teman-teman RRQ Hoshi akan menuju kepada Beatrix dan Kadita. Ini ngejawab banget soalnya dua-duanya. Atau kalau tidak menuju ke arah Kadita, Lilia akan menjadi opsi yang paling bagus untuk play. Walaupun Divine Judgment belum tentu bisa diinstan, tapi setidaknya Baratnya tidak bisa berjalan dengan bebas. Oke. Dan namun untuk kali ini, dengan adanya barang seperti dan sering kali kita melihat Estes selalu berada di belakang dari sosok Barat. Keluar lagi nggak bro? Mungkin. Atau jangan Matilda. Kayaknya kalau untuk Estes Barat, Estes Matilda. Estes Barat, Estes Enak- atau enak Barat Matilda. Matilda. Matil kayaknya akan lebih enak untuk Safe. iya. Plotnya juga gitu kan. Dan Kadita benar Beatrix aja bro. Kadita, itu dia. Beatrix Kadita seperti Iya kan? yang Profesor bilang dan Walaupun Estes. ini Keluar Estes lagi. gak masalah. Walaupun ini Estes, yang penting incer belakangnya. Baratnya tidak akan selalu jadi masalah karena target utamanya adalah backline dari Kadita. Dan ini bisa menjadi Kadita kemenangan bagi Clay dan kawan-kawan RRQ Hoshi. Yup, ini dia yuk, ini dia. Menarik banget. Ini dia. Waktunya sudah tiba. Game yang kelima. Game yang menentukan siapa yang akan melaju ke bracket selanjutnya yang tetap di upper bracket. Dan juga akan ada satu tim yang akan dipaksa turun menuju ke lower bracket. RRQ Hoshi kah? Atau Blacklist kah? Dan ini secara nggak langsung dengan pick Kaditanya Clay memancing, membuat dilema untuk Haji dan juga Oheb. Apakah Flicker? Apakah pakai Purify? Kalau mereka pakai Purify, otomatis bisa dibet nih. Ada dua yang bisa nge-trigger, Zongnya ataupun Kaditanya. Nah, Iya, kalau mereka tinggal pakai Flicker, tinggal bergantian. benar. Apalagi buat sekarang backstep bisa menjadi salah satu metode yang paling menarik ketika berada dari sisi RRQ Hoshi. Bisa saja Divine Judgment yang akan dibuka tapi tidak dengan raw wave-nya nanti akan menjadi eksekusi. Yap, ini dia teman-teman. Land of Dawn pun akan menjadi saksi. Siapakah yang akan menjadi pemenang lewat Best of 5 yang benar-benar menggunakan seluruh fasilitas yang diberikan. Game kelima Israel. Kembali, wah start buff-nya sama-sama dari orange buff untuk kedua tim. Dan sama-sama dibantu juga. Ini bukan menjadi buff yang lama mengingat rotasi dari Albert juga cukup cepat. Kembali dengan gameplay yang sama juga dari RRQ. Iya, tapi- Fir bersama dengan Clay. Kayaknya bakal ada perbedaan rotasi sih. Karena turtle-nya kan di area top lane, jadi mau tidak mau teman-teman dari Blacklist mungkin agak lebih berani untuk langsung menuju ke area turtle di menit yang kedua nanti. Yap, Aegis sudah langsung dikeluarkan begitu saja karena tadi ada satu bantuan yang dikeluarkan oleh Clay dan juga untuk Wise sendiri akan berfokus untuk bisa mempertahankan dari startnya agar tetap di angka 25 dan juga barusan Little Wanderer berhasil diamankan. Iya, untuk sekarang ada dua Purify dari kubu Blacklist International untuk menghindari serangan dari Clay dengan menggunakan Breath of the Ocean. Tapi inilah dia Enforce Stance kita. Barat yang memiliki win rate paling tinggi dengan 100% selama 5 permainan yang ada di M4. Apakah akan hilang win rate-nya untuk saat ini? Yap. Wah, ini Karena ini adalah game penentuan bagi kedua belah tim. harus di break dulu nih coach-nya kan. Dan di top lane Albert juga berani nih untuk invasi masuk ke dalam jungle. Mengingat mobilitas dari Link di awal nih enak banget untuk mencuri-curi. Dia bisa pergi kemanapun yang dia mau tapi ada efek stun tadi yang dirasakan pula oleh Clay itu sendiri. Dan pasif yang dimiliki oleh Parsia dan mereka masih santai semuanya. Web minion dihilangkan. 20 detik lagi Lord akan muncul. Pertempuran pertama harusnya akan terjadi di area tersebut atau akan terjadi beberapa saat lagi di mana mereka bisa aja ngambil dulu karena salah satu player baru nantinya bisa mendapatkan turtle dengan sangat mudah. Kayaknya sih Sekarang di fight pelan. ya. Iya, di fight dulu, pelan dulu kayaknya mainnya. Apalagi dengan Kaja yang masih level 3. Jadi tidak akan ada gerakan-gerakan yang begitu mungkin agresif atau bahkan terbilang ekstrim. Karena mau bagaimanapun level adalah hal terpenting bagi early game dari masing-masing tim. Oke, ini dia waktunya teman-teman semua. Dan lanjut saja pertempuran yang terjadi di area Turtle. Albert. Kali ini Turtle Slam-nya berhasil diamankan oleh pemain Dragon yaitu Albert dan juga Arsever siap untuk langsung berada Penuh berhasil dihasilkan. Coba lihat Dragotelnya pun siapa yang udah mulai connect pula. Wise berhasil diamankan pula. Edward yang mau gear mana? Edward yang masih berhasil. Sementara itu udah ada lagi satu pemain Ice Ray mengusir mundur pemain RRQ Hoshi dan Turtle Slam by UBS Gold menjadi milik dari RRQ Hoshi. Masih cukup aman kali ini, bahkan di bagian top lane pun R7 gak bakal terlalu greedy lagi. Clay dia masih siap untuk melakukan inisiasi lagi, namun dengan dapatnya turtle pertama, goldnya mulai dipegang oleh teman-teman dari RRQ. Rotasinya akan lebih menggila lagi, bro. Iya, ditambah dengan ini nggak cuma 2 poin kill, Turtle juga menjadi bonus dan ditambah dengan banyaknya source
atau sumber daya jungle yang diamankan otomatis membuat level dari RRQ Hoshi akan lebih unggul di awal game seperti ini. Mungkin perlahan-lahan akan menuju ke angka 1000 dari gap goldnya, tapi balik lagi, setup dan push adalah hal terpenting dari RRQ Hoshi di game kali ini karena mereka membawa Kaja, mereka membawa Kadita. Jadi siapapun yang pegang rumput duluan akan lebih diunggulkan. Yep, ini dia R7 tetap stay di area yang dia milikin. XP masih cukup aman, Renner Apathy langsung dikeluarkan, siapakah nanti yang akan menjadi korban, tapi sepertinya belum Ono cukup Finn. damage. Namun Finn kali ini akan terjebak dan benar saja Finn yang langsung terjebak. Albert numpang lewat dulu, belum bisa melanjutkan bagian fight yang terjadi karena akan sangat berbahaya. Ya, dari itemnya pelan-pelan juga kita melihat ada satu hal yang mungkin terjadi walaupun pick off ya. Tapi kalau misalkan secara dari segi goldnya memang sangat terbantu sekali untuk Skylar. Walaupun sempat ada turtle, tapi untuk saat ini di bottom lane. Dipaksain masuk, coba lihat Wise tapi flicker. ternyata Skylar ada flicker dan catch me if you can Wise, tapi masih belum bisa. Wow, dibait dulu. Dia dipancing-pancing dulu agar Wise-nya tuh masuk ke daerah turret. Dan tiba-tiba ketika udah masuk, langsung ngedash bersama dengan Flicker. Langsung survive, Prof. Ya karena kita tahu sendiri untuk sekarang beberapa aktivitas, bahkan ultimate, itu bisa dilakukan bersama dengan Flicker. Yep. Makanya untuk sekarang tactical repositioning sekalipun bisa dilakukan bersamaan dan itu adalah dash yang indah sekali dari Skylar di area bottom lane. Dan selamatlah dia. Sementara untuk sekarang Turtle pun kembali akan memicu bagaimana jalannya pertempuran di antara dua tim ini. R7 stay di area tersebut di bawah. Di antara kedua god lanernya masih juga melakukan pertempuran yang sama. Dan ada satu Clock of Destiny yang berhasil diamankan oleh Clay untuk kali ini. Oke, dia ngambil purple buff dulu. Jadi linknya akan lebih enak nih ketika fight. Ada Wise di bagian depan dan pastinya di cover terus sama Oma Venus. Tapi ada R7 yang siap mengudara karena Finn langsung mulai dengan Divine Judgment dan Wise-nya tumbang. Sisanya langsung di zoning habis sama R7. Turtle-nya berhasil diamankan dan itu cukup banget untuk memenangkan goldnya. Oke, Turtle Lane by BS Gold pun berhasil langsung diamankan kembali. Udah dua sekarang objektif yang berhasil mereka ambil. Bahkan Wise-nya harus merasakan bagaimana invasi yang dilakukan dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Akioshi. Di belakang kita teriakan-teriakan pun sudah semakin keras terdengar. Oke, bahkan turret di bagian bottom lane yang bakal menjadi tujuan selanjutnya masih bisa di-defense oleh Blacklist sendiri. 1000 gold perbedaannya, apakah udah mulai bahaya, Prof? Iya sebenarnya udah mulai bahaya buat Blacklist, tapi ini adalah angin segar untuk RRQ Hoshi karena untuk sekarang walaupun ada Blazing Duet di area bottom lane, namun itu hanya untuk clear wave saja dan Oheb Hampir tidak aja. akan sempat karena damage-nya akan kurang ketika menuju ke arah Skylar. Oke, hampir saja. Walaupun Skylar tadi udah memegang ataupun menggunakan Weskernya, masih gagal dan sekarang Prof, talent emblem ya. Iya balik lagi untuk damage tentu akan lebih menuju kepada penetration dari Clay dan begitu juga dengan Skylar yang memanfaatkan movement speed karena balik lagi movement speed adalah hal yang paling penting di Mobile Legends untuk sekarang juga kalau misalkan melihat dari Albertnya karena dia menggunakan satu buah talent jungle. Jadi mau tidak mau sini untuk urusan clear wave di area jungle-nya akan lebih cepat. Oheb. Wow, langsung connect Renner Apathy tapi ternyata masih ada Venus di bagian belakang dan Finn berencana untuk bisa langsung meng-cutting ataupun memotong bagaimana jalur pelarian dari Cloud, tapi ternyata udah dihadang duluan. Dia belum ada flicker, jadi nggak boleh terlalu buru-buru juga. Akhirnya memilih untuk ngelepas mungkin ya bagian gold lane-nya karena udah mengerikan banget. Clay datang dengan put Petrify yang ini nggak bisa dianggap remeh lagi. Ya, ditambah dengan Albert sekarang unggul dari segi level serta satu objektif yang terambil di area bottom lane. Hal ini akan membuat skema permainan dari RRQ Hoshi makin lebih matang ketika mereka melakukan rotasi. Bahkan untuk sekarang ada 2000 gold perbedaannya dengan Wise yang kali ini under levelnya sehingga damage retribution-nya akan lebih diunggulkan untuk Albert sendiri. Yap, Turtle ketiga. Ini dia akan menjadi milik siapa? Karena Wise-nya sudah mulai mendekat. Wise level 9 dan juga ada lagi di Judgment, tapi untuk kali ini Wise masih bisa bertahan. Belum lagi di bagian belakang. Ada sebuah pergerakan di mana untuk kali ini Venus masih bisa memberikan healing-nya. Dan sekarang dari Turtle-nya pun berhasil mereka ambil. Turtle Clan bersatu Payu Best Gold menjadi milik dari Blacklist. Tidak ada korban dari kedua tim, tapi turtle-nya diambil sama Blacklist. Dan ini yang jadi bahaya karena ketika damage yang kurang nih Prof, susah banget untuk take down Barat. Iya apalagi buat sekarang Baratnya bakal makin lebih menggila dalam keadaan Om Venusnya yang berada di sisi sampingnya untuk melakukan heal up dengan cepat. Instant heal up dari Blacklist International ini adalah sebuah UB yang benar-benar berbahaya sekali dan memang harus segera dipecahkan karena dengan Divine Judgment inilah saja sebuah skema permainan dari Blacklist International bisa terpecah belah. Oke, mungkin jadi satu catatan juga. Dengan damage yang kurang bisa aja nih
Oma Venus yang bakal menjadi target dari Finn sendiri. Atau jangan-jangan Ohebnya. Ya, Ini paling oke sih buat Oheb ditangkap, apalagi dalam keadaan dia muncul dengan menggunakan satu 12 itu. Oh, hampir saja sedikit lagi jaraknya tadi. Ada satu rock wave yang bisa mengenai ke arah dari Oheb. Tapi ada 3 player di bagian atas. Dengan satu katapult mereka akan langsung siap untuk menghancurkan ke arah outer turret tersebut. Dan benar, objektifnya berhasil mereka ambil. oke, satu turret nih diungguli kembali. Goldnya mulai dikejar lagi. Bahkan kalau kita lihat dari R7 yang selalu membayang-bayangi posisi dari Edward. Ini memang udah nggak bisa ditahan lagi karena memang damage dari R7 juga masih kurang, Prof. Dia belum ada item attack-nya. Ya, ditambah untuk sekarang fokusku agak sedikit berbelok kepada Wise dengan satu itemnya dia yang sepertinya dia akan langsung menuju kepada Blade Armor agar nantinya Skylar dipaksa membuat Husk secepat mungkin agar nanti minimnya damage bisa dimaksimalkan sehingga dengan heal up dari Oh My Venus, Wise akan bertahan hidup. Berarti antara targetnya diganti kepada Haji atau Oheb dengan Divine Judgment saat ini. Divine Judgment dipaksakan dan juga ada satu rock wave lagi. Belum lagi ada dapat di bagian belakang ternyata gak kena karena siapapun bahkan Alex kepada belum langsung dikeluarkan. R7-nya berhasilkan selamat untuk kali ini. Karena Haji memaksakan untuk bisa maju ke bagian depan dan Clay memberikan sebuah backupan. Satu orang menjadi korban dan itu adalah Finn di mana sekarang. Again di saat ada Lord yang muncul. No, ini nggak bagus banget. 2 kali terlihat kurangnya damage, bahkan Lordnya bisa aja didapatkan mungkin secara free karena purple buff dari Albert juga belum diamankan dan vision di depan sudah dibuka Pak Mulyo. Oke, dan Lordnya sangat-sangat gampang sekali berhasil diamankan oleh Blacklist International dan Lost Land presented by Best Gold pun udah menjadi milik mereka. Ya, ditambah dengan banyaknya semua skill yang keluar tadi, makanya aku sempat mention bahwa Oheb atau bahkan Haji bisa saja menjadi target dari Divine Judgment karena mau bagaimanapun ketika ada Purify, Divine Judgment tidak akan mempan untuk penggunaan Purify. Karena efeknya suppress, bukan Efeknya efek suppress, stun, bukan efek immobilize atau bahkan efek-efek lainnya. Dan untuk sekarang Wise-nya makin lebih mengerikan karena sudah selesai dengan Blade Armor dan dia pegang purple buff. Jadi untuk sekarang sekalipun sini Skylar membutuhkan damage yang lebih pasti untuk menumbangkan Wise dengan Blade Armor yang begitu luar biasa menjengkelkan. Oke, untuk high ground defense dari RRQ nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi untuk control lane-nya mereka cukup oke dengan adanya Link yang bisa langsung ngambil laning jauh biar nggak ada 3 lane push. Dan kalau kita lihat dengan Lord yang pertama juga ini bakal menjadi penentu karena ketika Lord pertama bisa untuk hancurin semua inner turret itu artinya akan ada invasi selanjutnya dari Blacklist. Yap, dan Wise pun sudah menyamakan dari sisi elektrik di bagian tengah. Coba lihat Edward yang bisa kali ini bertahan karena langsung berhadapan one situasi dengan Albert. Albert type 11 langsung dikeluarkan tapi oh my god, Edwardnya berhasil dihancurkan tapi malahan Albertnya pun langsung menghilang dan outer turret di area mid pun dirubuhkan. Wow, ini trade sebenarnya agak bahaya tapi mau nggak mau karena midnya harus di defense juga. Jadi ya itu yang dilakukan dan Oh my god, no, Finn. Ada satu flicker tadi yang memang cukup belum berhasil untuk bisa mendapatkan dan juga disambung lagi dengan Divine Judgment untuk menarik ke arah salah satu player dan juga di biru dikeluarkan guna untuk menghilangkan satu wave minion dan juga gangguan pemain dimiliki dari Blacklist. Mau nggak mau harus reset terlebih dahulu, tidak bisa melakukan sebuah setup karena flickernya sudah digunakan. Atau ada opsi kedua sebenarnya yang masih bisa dimainkan yaitu adalah menahan bagaimana rumput yang mungkin potensial Blacklist lewati. Tapi hal tersebut mungkin chance-nya di bawah 20% karena untuk sekarang main rumput dari Blacklist ini ada Wise, ada Barats yang bisa melakukan semua damage taken dari teman-teman RRQ Hoshi agar tidak ada yang mengenai ke arah backline. Seperti salah satu contohnya Haji yang dari tadi tidak tersentuh oleh damage dari RRQ Hoshi. Iya benar banget sih, reset dulu yang pertama karena memang dari awal bisa dibilang RRQ yang megang kendali dan kali ini mulai dibalikan nih keadaannya sama teman-teman Blacklist sendiri. Jadi dari keduanya gak boleh sampai ada misplay lagi, apalagi kali ini Lord sebentar lagi muncul, Lordnya udah di enhance. Dan jadi sekarang senabrak. stacknya 25 lagi. Tadi sempat kita lihat Baratsnya sempat menjadi mini Barats. Yep. Dan stacknya hilang untuk 25 stack yang untuk sekarang dia kembali lagi dengan item yang mungkin akan menuju kepada Guardian Helmet atau bahkan Immortality. Jadi lebih parah lagi untuk melakukan defense-nya. Yap, dan Albert masih berusaha untuk melakukan split push, menghancurkan satu inner turret. Tapi ada pergerakan sneaky peeky di bagian yang lain. Terlihat ada beberapa player yang berkumpul pula. Ini mereka semua masih sama-sama menahan, mereka semua masih sama-sama tidak mau terlalu greedy dan juga ada skema yang sama dikeluarkan kembali. Berhadapan dengan Link dan juga Fanny. Jadi hero-hero yang punya energi pasti Wise akan bermain dengan metode yang sama, yaitu adalah melakukan tekanan kepada satu buah purple buff dan memaksakan Retribution dikeluarkan oleh Albert sepertinya. Namun Wise yang mendapatkan hal tersebut dengan Retribution-nya. What? Masih gagal.
Sama-sama gak punya retribution, tapi setidaknya untuk kali ini ada satu energi lagi yang dihilangkan dari tubuh Albert dan ini akan sangat-sangat disayangkan. Tapi Mir ataupun Clay-nya coba lihat akan bergerak maju ke bagian depan memberikan gangguan seperti apa nanti hasil yang udah akan kita lihat lewat tim fight, tapi ternyata direset kembali untuk Lordnya. Agak susah sebenarnya sih dengan Link tanpa purple buff. Namun ini bukan Lord yang boleh dikasih secara free. Mereka harus coba untuk kontes. Apalagi dengan pick off metode mereka. Skylar yang udah punya damage itu akan bahaya. Oke, it's time. Barusan ada sebuah pergerakan di mana ini langsung mengganggu aja ke arah beberapa pemain dimiliki oleh Blacklist. Tapi pertempuran kembali pecah. Ada no, Maxstone. Tapi Clay-nya berhasil dihancurkan. Sayang sekali namun tersisa 4 player dimiliki oleh Kyoshi. Belum lagi di area yang berbeda. Ada Albert yang masih sedikit ditembakin. Tapi sepertinya tidak berasa ke dalam tubuh dari Venus. Dan Lordnya masih mereka cicil dari Blacklist Internasional. Oke, ini bahaya banget. Lordnya udah mulai dipegang lagi. Dan kalau kita lihat dari jumlah RRQ sedikit kalah, bahkan Black Dragon Form dipaksa dan ditarik langsung. Edward yang menjadi target utama masih cukup untuk buying time sedikit, namun masuk lagi dengan Blazing Duetnya. Coba diacak-acak oleh Oheb, Master Tempest of Blade, coba dikejar lagi dan tidak bisa dapetin kill. Haji yang harus tumbang, Lordnya masih terreset. Yap, dan untuknya Lordnya kereset. Belum lagi untuk kali ini Skylar pun tadi bisa mendapatkan Carousel Play, namun ternyata Lordnya masih bisa dilanjutkan. Akankah menjadi milik dari pemain kita, tapi ternyata tidak. Karena Lord Slayer presented by UBS menjadi milik dari Blacklist Internasional. Target operasi dari Blacklist itu bukan Lordnya, tapi memaksakan tim fight di area Lord bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka ingin keluar dari area jungle yang begitu kejam, banyaknya rumput dan bisa dimainkan teritorialnya untuk Blacklist Internasional biar terkena Breath of the Ocean dari Clay. Namun ternyata dengan Lord inilah umpan dari Blacklist ternyata berhasil dimakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka melakukan tim fight paksa di area River, di area Lord karena tidak banyak rumput di sana sehingga teman-teman dari Blacklist bisa mendeteksi bagaimana serangan dari RRQ Hoshi. Oke, ini dia. Akankah menjadi last fight atau mereka akan bisa bertahan terus-terusan? Namun di bagian bawah Edward dan juga Albert kembali bertarung. Albert untungnya untuk sekarang punya energi tambahan, punya purple buff dan dia siap untuk bisa memberikan serangan balasan terhadap pemain dari Blacklist Internasional. Yes, dan untuk High Ground sendiri masih ada Skylar dengan spamnya, dengan damage-nya, dan ya bahkan Lordnya belum dikasih nabrak. Udah bisa di-clear duluan. Zoning out dari Haji masih belum terlalu efektif, tapi ternyata best turret di area mid lane yang dituju oleh Blacklist. Nah ini dipaksakan oleh Blacklist sepertinya karena gagal kayaknya tadi arrow activity-nya dan harus mencari dari tempat yang berbeda. Dan harus nyari dari area jungle sepertinya untuk sekarang pun udah ada satu Legend Sword dari Oheb. Oheb full damage. Jadi nggak ada magical damage atau bahkan physical damage yang bisa ditahan. Namun lagi-lagi flicker dari Finn baru saja keluar ketika ada Alecto final blow dari Edward. Divine Judgment-nya cooldown masalahnya. Yep. Wow, itu yang sempat mengejutkan juga ketika ada satu buah Alecto final blow yang tepat dikeluarkan oleh Edward. Oke, ada gagal lagi untuk satu inisiasi, tapi Albert di tengah beberapa pemain yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist, akankah Albert bisa bertahan? Untungnya missile expertnya nggak kena karena tubuh Albert untuk bisa menarik lagi jatuh ke dalam pelukan dari Barat. Dapetin satu inner turret lagi di bagian bottom lane, itu cukup bahaya. Namun purple buff ini yang bakal menjadi kunci untuk teman-teman RRQ. Rotasinya juga bakal tertahan untuk Link dari Albert karena energinya akan sangat boros sekali ketika dikonsumsi tanpa adanya satu buah purple buff. Sementara purple buff sendiri lihat deh. Di area dari Blacklist itu nggak ada karena memang Wise sering sekali melakukan hal ini dan memang akan selalu dilakukan ketika berhadapan dengan hero-hero assassin. Yang dependen terhadap dari purple buff itu sendiri ya. Fanny, Link. Dan kemungkinan nanti juga akan merembet lagi ke Hayabusa, ke siapapun itu yang sangat-sangat butuh terhadap purple buff tersebut. Oke, Hunter Strike udah diselesaikan oleh Skylar, jadi ada penetrasi tambahan dan ada boostingan juga untuk movement speed. Paling nggak bisa kabur dah dari Barat. Nah, ini physical damage yang diberikan dari Skylar, apakah sudah cukup, Prof? Waduh, kalau untuk Skylar sih sebenarnya udah cukup ya. Tapi balik lagi untuk membuahkan sebuah skema pertandingan agar Skylarnya free hit. Ini bakal jadi PR banget. Yang penting harus nempel sama Finn-nya biar dapetin Divine Judgment yang on point. Oke, untungnya tadi masih ada Prince Damage tertinggal ya.
yang memang membuat pemain dari Blacklist International pun ada efek knock up-nya. Jadi ada sedikit estimasi waktu yang mungkin terlambat. Dan juga Purple Buff kembali Zone nongol. out lagi. Ada zone out lagi yang dilakukan oleh Blacklist guna untuk membuat mobilitas dari Albert akan semakin diperkecil. Oke, dan berhasil diamankan tanpa adanya Purple Buff. Masih bisa kontes apa enggak nih, Prof? Wah ini dia yang masalah. Kalau ke top lane sekalipun nanti ngelawan Edwardnya juga ready petrify. Jadi kayaknya split push belum menjadi jawaban untuk saat ini walaupun Edward benar-benar sendirian di area top lane. Oke, Lordnya mulai ditarik. Lordnya udah mulai di setup sama teman-teman dari Blacklist. Bahkan kali ini sudah ada 5 player dan seperti bakal di fight Pak Pulung. Yap, ini dia waktunya. Coba lihat Pinnya akan langsung maju ke bagian depan. Tapi ternyata Lordnya Banci berhasil diamankan oleh Blacklist International. Bahkan untuk kali ini Pinnya tertinggal sendirian. Pinnya dikeroyok habis-habisan. Ada 5 player yang memang semuanya terkonek lewat satu heal dari Oh My Venus yang membuat semuanya sustain. Tidak lihat darahnya, tidak ada yang berkurang, Mbak. Wah, ini masalahnya Lordnya juga langsung spawn dan belum cooldown. Divine Judgment dari Finn. Otomatis tadi target yang diinginkan belum dicapai dan defense-nya masih kuat atau enggak, Prof? Iya ini bisa dibilang kalau mau manfaatin Skylar ini waktu yang tepat karena ultimate dari Skylar ini akan cepat sekali untuk melakukan clear wave minion. Namun jangan sampai ada yang Albert. pick off lagi untuk sekarang. Oke, Albert udah mengeluarkan Tempest of Blade-nya dan kemungkinan besar untuk beberapa waktu ke depan pergerakannya akan semakin minim lagi. Belum lagi dengan energi yang tidak dia miliki, tapi Lordnya berhasil langsung dihantam begitu Aman, saja. masih Hanya aman. saja satu pestara di bagian tengah dihancurkan dan terbuka. Sudah defensif dari RRQ Hoshi. Oke, masih bisa ditahan lagi. Masih Balik bisa badan nafas dong, lagi. coba lihat. Yes, dan kali ini dengan ada minion di arah top lane, mereka dari teman-teman Blacklist nggak mau tinggalin minion secara bebas. Defensif, masih ada Rock Wave juga dan Blessing dari Venus. Coba untuk heal semua teman-teman dari Blacklist. Yap. Ini dia R7 lebih baik untuk langsung mundur saja daripada maju ke tengah-tengah. Di mana tadi follow up dari teman-temannya masih jauh banget loh semuanya. Iya ditambah dengan ini terlalu tanky sih untuk Baratsnya sendiri. Dia udah ready juga dengan Immortality, ditambah dia juga sudah selesai bahkan dengan satu buah Dominance Ice untuk memberikan efek life drain dan juga pengurangan terhadap attack speed agar nanti Skylar dengan attack speed yang dia miliki dari Wind of Nature dan juga Demon Hunter Force tidak bisa memberikan dealing damage yang cukup dan juga attack speed yang cukup untuk menumbangkan dinosaurus yang sangat besar sekali untuk saat ini. Iya, dan ini Venus berani banget loh. Dia ngebait di bagian depan karena dia pede, dia punya Immortal. Dia nggak bisa ditumbangi secara cepat. Dan teman-teman dari Blacklist juga siap untuk nge-cover langsung ke bagian depan. Ketika Divine Judgment ditujukan kepada Oh My Venus, apakah itu yang bakal menjadi kuncinya, Prof? Ya harusnya sih bisa ya, apalagi dengan menggunakan Aegis. Oh My Venus sempat beberapa kali menjadi target operasi, namun kalaupun masih tidak bisa menuju kepada Oh My Venus, menurutku di sini Edward sekalipun bisa aja kalau mau mainin lane jauh. Jadi mereka bakal mencoba untuk langsung pick off ke arah Edward. Dengan Divine Judgment tentu An Eye for an Eye nggak bakal bisa digunakan. Sementara dengan damage yang cukup mungkin dari Albert atau bahkan Skylar, setidaknya mereka bisa menekan kepada satu sosok EXP laner yang clearnya ini, wah cepet banget sih untuk Benedetta. Yap, coba lihat tadi Haji terbang aja di heal. Apalagi Hajinya dicolek. Makanya. Dan nggak ada konsil sekarang untuk RRQ. Ini menjadi satu poin penting, informasi yang penting banget untuk teman-teman Blacklist. Tapi Bisa aja Faker- di fight lagi. Aduh, hampir aja tadi ini sepertinya kena dan menarik Kadita. Namun Finn perlahan tapi pasti akan menarik lagi karena satu orang. Karena ada Immortal sekarang di dalam tubuh dari Wise. Belum lagi barusan ada Bennett yang dikeluarkan dari Skylarnya. Dan juga Purple Buff akan menjadi milik dari Albert. Namun untuk kali ini diberi penjajah dikeluarkan pula. Coba lihat Edwardnya langsung aja membombardir. Bagaimana pergerakan pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Wah, ini bahaya banget. Purple Buff-nya kembali diinvasi tanpa retribution. Kira-kira ini masih bisa di fight atau enggak nih, Prof? Ini kalau misalkan mau di fight, oke banget. Bahkan Finn-nya ready dengan flicker. Jadi Divine Judgment bisa saja dilakukan asalkan eksekusi dan untuk skillnya, source skillnya terutama bisa dimaksimalkan. Atau jangan-jangan ini bakal jadi bait lagi. Seperti tadi Lord yang di atas. Oke, lihat aja namun Itu untuk dia. Hajinya berhasil ditarik namun efek dari healing yang diberikan oleh My Venus begitu baik dan juga membuat dirinya langsung aja mendapatkan SP yang begitu banyak. Namun untuk kali ini Haji Hajinya down. berhasil dihancurkan. Furious Genga dan mereka berhasil untuk bisa membuat satu momentum untuk bisa menghancurkan beberapa pemain dari Blacklist. Dan Rai sedikit. Ada satu player lagi yang kehilangan dari Immortal. Immortal. Wise akan masih bisa bertahan. Watch down, Skylar. Oh, Hekja kehilangan dari Altiberry. Oh, Venusnya langsung menghilang juga. Dan ini waktunya mulai dari Arkeosi bisa mendapatkan membantu balikan. Wow, masih sama-sama punya dua pemain yang siap untuk defense. Harus reset lagi, ini nggak bisa buru-buru dari RRQ. Tujuan objektifnya mereka juga nggak bisa langsung dipaksa.
Cuman ada Kadita dan juga Beatrix. Harus reset lagi, tenangin lagi. Dan ya kalau kita lihat dari pertarungan sebelumnya memang setupnya cukup rapi. Tapi follow up-nya telat, Prof. Ya tapi nggak masalah sih, setidaknya banyak banget source yang keluar, Purify, Winter Truncheon ditambah dengan Oh My Venus yang kali ini Immortalnya juga harus pecah. Dan dengan metode backstep dari Skylar yang begitu luar biasa, attack speed-nya begitu tinggi dan juga dengan 2 item life steal. Dia memiliki Wind of Nature, dia pun memiliki satu Demon Hunter Sword, jadi cukuplah damage untuk mengincar ke arah frontliner dari teman-teman Blacklist International. Dan buat sekarang Wise masih 3 detik lagi sebelum melakukan sebuah skema untuk menuju ke arah Lord di menit ke-22. Clay. Itu damage-nya udah gede banget. Oheb udah mulai cicil. Albert harus bergerak dulu sepertinya ke area dari Pampebab, baru mungkin pergi ke area dari Lord. Dimana untuk kali ini Lordnya udah kedatangan Wise. Wise-nya akan siap untuk bisa Pampebab habis. Albert. Mereka semua ternyata Albert untuk kali ini akan beradu retribution untuk bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebut dan siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut karena sedikit lagi habis. Albert berhasil mendapatkan Lordnya dan semua balik badan kecuali dari Fitch, di mana untuk kali ini Fitch langsung dikeroyok habis-habisan. Ada 4 player yang dimiliki oleh Akioshi. Mereka berusaha untuk bisa berjuang. Kenapa? Karena 5 player yang dimiliki oleh Blacklist International siap untuk bisa memberikan sebuah tindakan balasan dan juga menghancurkan ke arah Bestara yang dimiliki oleh Akioshi. Hanya ada satu katapult tapi ternyata untuk kali ini mereka masih bisa untuk bisa menghancurkan dan juga mengganggu ke arah dari serangan dilakukan oleh pemain dari Blacklist International. Tapi R7 yang berhasil dihancurkan, bahkan Wise-nya kali ini mendapatkan begitu banyak healingan terhadap tubuhnya. Wah, mau dipaksa. Mid-nya nggak dikasih. Top lane-nya untuk juga. jalan. Top lane-nya juga jalan. Masih ada Skylar, tidak ada Rockwave. Fokus ke objektif. International take the game 5. Oh my god, Lordnya menuju ke area bottom lane. Albert melakukan cut wave terhadap mid lane, tapi top lane-nya tetap jalan. Dan itu super wave minion yang begitu besar. Sehingga hal tersebut tidak bisa dihindari lagi oleh teman-teman dari Blacklist International. Ararkyoshi harus kehilangan base-nya. Wow, cukup dramatis sebenarnya. Dimana dapetin Lord menjadi secerca cahaya untuk teman-teman RRQ. Dan bahkan bisa bilang itu satu-satunya celah. Karena Lord evolve. Ada Clay juga yang bisa langsung dive in ke arah belakang. Namun 2 minion yang tidak bisa dihalau lagi ternyata tetap akan menjadi sebuah malapetaka. Ya, dan mereka berani, Prof. Mereka cuekin Lordnya. Dia tahu kita Karena mau menang bagaimanapun jumlah. Lordnya ke bawah. Jauh Karena banget. aku baru tadi mau mention karena ya apapun lagi play by play kebetulan. Sehingga kayaknya nggak bakal bisa dihentikan. Karena aku melihat ada satu celah turret di area bottom lane. Yang sisa setengah yang tadi didorong sama Albert. Sehingga pasti Lordnya akan ke bawah bukan ke area mid lane. Wow, sayang banget tadi seandainya kalau Lordnya ke arah mid. Bisa Mungkin akan aja. berbeda. Mungkin akan berbeda Skema permainannya akan berbeda. Dan ingat itu adalah Lord Evolve. Jadi sangat disayangkan sekali ketika Lordnya ternyata berbelok arah ke arah bottom lane.